Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Hardi Buddha, masih di channel Hardi Buddha, tentang pengobatan alternatif, merupakan dari sambungan yang sebelumnya, yaitu pengobatan menggunakan nutrisi, beberapa metode pemijatan seperti pemijatan dengan merica dan pemijatan lainnya, dan totok saraf. Dan mungkin ini kita akan tanyakan langsung kepada pelaku, Bapak Hardi Buddha. Bapak Hardi Buddha, untuk jangka waktu pengobatan satu orang itu berapa lama? Melihat kondisi seperti penyakit apa atau yang dideritanya. Karena apa? Seseorang itu kadang bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya gini, dia mempunyai nafsu pingin sehat dari keluhan, mempunyai penyakit yang dia rasakan. Tapi setelah kita ngasih pengarahan, ya terutama ngasih nutrisi, kadang-kadang orang itu simple dianggap seperti membalikkan tangan gini, tapi ternyata orang itu bertentangan dengan kenyataan. Itu aja. Untuk soal nutrisi yang berbahankan nanas, apel, dan madu, itu terutama nanas, Pak, itu bagaimana Pak Bapak memandangi dan menyikapinya, Pak? Maksudnya itu kan nanas, sebagian orang memandang itu sangat sensitif diberikan kepada orang yang mempunyai penyakit. Rata-rata orang punya penyakit di masalah pencernaan. Menurut Bapak itu bagaimana manfaat dari nanas itu sendiri bagi tubuh seseorang? Kan gini, sebenarnya itu kan saya membuat gabungan nutrisi itu, gabungan dari terutama bahannya nanas, madu, apel, dan yang mungkin ada tambahan dari dogan atau pisang, itu supaya saya itu merubah pola makan si penderita. Tapi kadang-kadang si penderita ini menganggap saya sebagai dukun, tapi saya kan kadang memberitahu kepada orang yang mempunyai keluhan, dibilangin saya dukun. Saya ini sebenarnya bukan dukun, dan lagi saya juga merubah pola makan itu bukan saya mempunyai keahlian dokter, saya bukan dokter. Makanya bila mana ada orang mempunyai penyakit atau keluhan, saya membantu merubah pola makan seseorang itu. Makanya supaya orang itu kalau memang benar-benar dia mau saya rubah, ya mau saya bantu gitu, bukannya saya ini dukun, saya ini dokter. Jadi seseorang itu jangan salah anggapan gitu. Ya, bukan dukun. Ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Hardi Buddha mengenai soal pemijatan terapi. Itu kan rata-rata yang dirasakan itu sangat sakit. Itu bagaimana orang yang harus menjalani terapi ini? Orang yang mempunyai keluhan itu memang maunya simple, maunya datang minta terapi, tapi mereka itu belum bisa merasakan terapi dari tangan saya. Tangan saya banyak orang mengatakan katanya tangan besi, sebenarnya bukan tangan besi, karena orang itu asal mempunyai keluhan itu pasti mempunyai penyakit, itu aja. Jadi kalau memang mereka bisa menerima kenyataan, terutama sakit, karena dia mempunyai penyakit. Tapi kalau dia mau sembuh, mungkin sakit itu bisa dia mempertahankan supaya sakit itu bisa hilang. Karena apa? Karena kita berjuang supaya melawan penyakit itu. Gitu aja. Kalau orang saran dari saya gitu, makanya sebelum saya terapi, saya kasih saran supaya minum nutrisi dulu, karena nutrisi itu merubah pola makan supaya membentuk sel-sel darah yang baru. Itu aja. Apalagi kebanyakan saya menangani orang yang stroke. Nah, stroke itu orangnya mau simpel, mau cepat sembuh.
Nah, dan lagi setelah minum nutrisi itu saya yang bisa menentukan bisa diterapi. Nah, makanya nggak semudah membalikkan tangan. Nah, itu paling enggak ya paling cepat 1 minggu. Kalau minum nutrisi nanti baru ada perubahan yang merasakan si penderita. Kalau mama selama 1 minggu nggak ada perubahan, kalau si penderita mau berhenti ya nggak masalah. Tapi kalau memang mau sehat ya paling enggak 2 minggu minimalnya. Nah, maksimalnya 1 bulan itu aja. Kalau mau, kalau enggak ya aku nggak maksa. Karena saya bukan medis yang dikatakan dokter itu bukan itu aja. Saya pikir cuma itu. Jadi, Terima kasih penjelasan dari Bapak Hadi Buddha. Semoga apa yang ilmu yang dia punya bisa untuk dilakukan untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang. Amin. ya baiklah, saran dari saya bagi yang mau menerima saran saya atau yang ingin mengurangi yang dideritanya, arahan dari saya tutup karena saya selaku agama Buddha. Saya akhiri dengan kata Sapi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.